Belajar bersama Tante Cuan. Investasi terbaik untuk pemula gaji UMR. Tahun 2013 ada investasi yang hanya dengan modal 1 juta di tahun 2023 telah naik 1.500 kali menjadi 1,5 miliar. Mau tahu investasi apa? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Karena banyak informasi yang berharga di sini. Untuk pemula, ada 7 hal yang harus kalian pahami sebelum memulai investasi. Apa aja? Yuk, kita mulai nomor 1. Likuiditas. Kalian pasti bingung ya, apa itu likuiditas? Karena biasa berhubungan dengan uang. Liquidity. Liquid artinya apa? Liquid artinya itu cair. Berarti apa? Ini adalah investasi yang benar-benar pencairannya mudah. Nah, bagaimana? Mari kita bahas satu persatu. Pembandingnya adalah kita sekarang mau membahas antara investasi di properti, investasi di emas, dan investasi di kripto. Mari kita ulas satu persatu. Properti. Properti ini kalian tahu kan? Itu modelnya apa? Tanah, rumah. Likuiditas bagaimana? Kalau mau dijual, susah. Kenapa? Karena tidak bisa sekarang mau dijual, sekarang ada pembeli langsung dijual, tidak bisa. Banyak prosesnya, itu namanya susah. Ya. Nah, kalau emas itu likuiditasnya bagaimana? Emas termasuk, ya bisa dibilang nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang juga. Ya, tetap kalau waktu mau dijual, harus cari orang yang mau beli emasnya. Kalau mau dijual cepat, ya dibawa ke toko atau dijual sama calo. Tapi pasti harganya tidak bagus. Nah, yang ketiga, kripto. Kripto ini sekarang banyak aplikasinya. Bisa dijual setiap saat semudah menjentikan jari. Tutut, tutut. Oke, sell. Dapat cuan. Nomor 2, kita bahas mengenai potensi. Bagaimana potensi di properti? Kalian memang tahu ya, properti itu pasti akan meningkat, pasti naik. Tapi kenaikannya itu kalau boleh dibilang lama, harus jangka panjang. Kalau dari belinya sekarang, besok mau dijual, sudah pasti tidak akan untung. Kecuali ya kalian menemukan jackpot-jackpot, ya istilahnya ngeflip, tapi itu jarang terjadi ya. Tante seumur-umur aja ikutan properti, hanya dengar ceritanya aja. Kebanyakan apa? Properti itu adalah sangat sulit untuk naik seketika. Kalau kalian dijanjikan oleh developer itu akan untung pada saat membeli, itu kena marketing. Yang ada properti itu sangat lambat kenaikannya ya. Meskipun sudah ada info-info, oh beli tanah di sini, nanti akan dibuka jalan, nanti akan harganya naik. Itu hitungannya rentangan berapa? 10 tahun, 15 tahun. Iya, Tante tahu ada satu lokasi yang dulu 20 tahun yang lalu, iya harganya masih murah karena sawah. Sekarang harganya berapa? Wow, mahal. Iya, tapi kan berapa? Dulu Tante masih umur 20-an, sekarang udah 40-an. Udah. Itu berarti apa? Potensinya lambat. Potensi lambat seperti ini. Tunggu kita tua baru naik. Ya itu mah di mana-mana juga pasti naik. Bener nggak? Nah, mengenai tentang emas batangan. Emas juga punya potensi naik. Tapi ya sama, lambat. Memang kalau kita lihat grafiknya, zaman dulu harga emas 1 kilo berapa? Sekarang berapa? Ya iyalah. Itu kan zaman kapan? Zaman kita masih awet atau kita belum lahir, emas harga berapa? Kalau sekarang, ya sekarang udah berapa? Per hari ini, video ini dibuat, terakhir Tante belanja emas, masih di 700-an kayaknya. 690, 700, ya disitulah. Dan itu peningkatannya sangat lambat. Karena apa? Tante ini termasuk yang senang investasi di emas. Suka pakai perhiasan-perhiasan gitu loh. Kalau beli, suka beli, terus kalau bosen mau dijual. Pengennya sih kan gini ya, untung pakai dan waktu dijual untung. Tapi kenyataan enggak, yang ada kena potongan. Jadi emas potensinya juga lambat. Nah, yang bagus itu adalah kripto. Baru tahu kan? Nah, kalau aja Tante juga tahu dari dulu, wah Tante udah kaya, ini udah gemerlapan. Masalahnya, ini sekarang Tante kasih tahu dulu faktanya ya. Tante mau bahas salah satu potensi kripto
Bitcoin, di mana tahun 2018 Bitcoin itu sempat harganya hanya $3.500 dan di tahun 2023 berapa harganya? $23.000. Bayangin, naik berapa? 650%. Luar biasa bukan? Itu baru 650%. Mari kita tarik lagi 10 tahun yang lalu, berarti tahun 2018 dipotong 5 tahun di 2013. Itu kripto Bitcoin baru pertama muncul. Harganya berapa? Hanya $15. $15. What? Harganya sekarang berapa? $23.000. Itu pun sempat turun. Waktu naik sempat $70.000. Makanya banyak miliuder. Bener nggak? Miliuder. Makanya banyak orang yang kaya mendadak. Udahlah, pokoknya kaya mendadak. Makanya kalian harus mempelajari tentang ini. Okay. Kenapa? Kapan lagi mau kaya, jadi miliuder seumur hidup? Hanya ada peluang yang terbaik menurut Tante, ya di sini. Mari kita bahas yang ketiga adalah barrier of entry di tiap-tiap investasi. Untuk properti, barriernya apa? Harganya mahal. Kalaupun bisa beli, KPR 20 tahun. Kapan lunasnya? Punya cicilan terus tiap bulan. Berarti apa? Tidak bagus. Emas batangan, barriernya apa? Karena terlalu mudah dijual, pas kepepet pasti dijual, ya kan? Atau kalau bisa beli pun bisa beli ya 1 gram, 5 gram, ya bisa lah ngumpulin sedikit-sedikit. Kan sekarang banyak tuh pakai koin-koin, pakai kartu-kartu ya, bisa murah-murah. Mau yang baby emas juga bisa. Tapi menurut Tante masih kurang baik karena apa? Mudah hilang, mudah dijual kalau kepepet. Yang terbaik menurut Tante adalah kita berinvestasi di kripto. Karena apa? Selain modalnya murah, kalau tepat pada saat pembeliannya, dan itu disimpan dalam jangka waktu tertentu, pasti naik. Jadi belinya itu nggak usah banyak-banyak, seperti jajan, sedikit, disimpan. Ya, anggap aja jajan terus lupa kayak jajan bakso gitu. Kalian bisa beli, kalau di kripto itu bisa beli sedikit-sedikit. Nanti dikumpulin, paling kita lihat aja tiap hari. Oh, kalau grafiknya naik, ya bagus. Kalau grafiknya agak turun pun tunggu dulu. Karena apa? Kan belinya sedikit-sedikit. Dan kalian tidak tergoda untuk menjual. Tidak seperti emas. Gampang banget dijual. Karena apa? Calonnya aja di pinggir jalannya udah mas. Jual. Begitu kedengeran naik, pengen jual. Padahal apa ya, emas juga kan fluktuatif gitu loh. Yang keempat, mari kita bahas mengenai diversifikasi dalam investasi. Kalau properti, karena barangnya mahal, ya kalian baru punya satu, ya mungkin mau punya yang kedua juga butuh waktu lagi. Setelah lunas baru beli yang kedua. Jadi itu diversifikasinya sangat-sangat sulit. Nah, kalau emas batangan, diversifikasinya juga hanya ngikutin pasar. Fluktuasinya ngikutin pasar. Mau bagaimana lagi ya nggak bisa gimana-gimana lagi. Nah, kalau untuk yang kripto, karena banyak koinnya, ya kalian bisa beli berbagai macam koin. Dan tidak saling berimbas. Dimana kalau ada koin yang satu kurang baik, tidak mempengaruhi ke koin yang lainnya, jadi tidak ada pengaruh. Berarti diversifikasinya bagus. Kelima, Tante akan bahas mengenai regular income dari masing-masing investasi. Kalau properti, regular income-nya dari mana? Kalau kalian beli propertinya yang untuk bisnis seperti tempat kos, tempat usaha, ya kalian kalau disewakan ada penghuni yang mengisi, ya itu bisa jadi passive income untuk kalian. Tapi kalau kalian beli propertinya adalah rumah tinggal, ya bukan menjadi regular income. Yang ada itu juga merupakan satu cost of living. Karena untuk mengurus satu rumah pasti ada iuran-iuran, ada biaya yang harus dibayar. Seperti bayar air, bayar listrik, bayar internet, iuran warga. Belum lagi kalau apartemen, service charge.
Ya, itu adalah biaya-biaya ya. Boro-boro passive income yang ada, boro-boro regular income yang ada biaya cost namanya. Nah, kalau untuk emas batangan itu tidak ada regular income. Karena apa? Emas itu bentuknya hanya bisa disimpan atau dipakai. Salah satunya adalah membeli perhiasan, ya paling dipakai-pakai kayak gini nih. Paling tetangga nih yang sirik, emasnya nambah lagi. Tapi harga emas batangan dan perhiasan itu udah jelas berbeda ya. Karena berbeda kemurniannya. Kalau perhiasan itu udah ada penambahan ongkos, ada penambahan bla 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 yang lain-lain, dimana kalau pas dijual pun ongkos dipotong, ada potongan pajak dipotong, ada potongan harga toko. Ya udahlah, pokoknya itu tidak bagus kalau untuk investasi jual beli ya. Untuk regular income pun tidak ada. Nah, kalau di kripto itu ada bisa di staking. Staking itu istilahnya bisa didepositokan. Cuman harus hati-hati dalam memilih perusahaannya. Karena kalau ada perusahaan yang terlalu to be good, memberikan iming-iming investasi yang sangat bagus, ternyata apa? Itu skema Ponzi. Jadi kalian harus hati-hati. Tetapi pada intinya kripto itu bisa dideposito seperti layaknya uang di bank. Yang keenam, mari kita bahas manipulasi di tiap-tiap investasi. Untuk properti rentan sekali manipulasi. Banyak developer gadungan. Iklannya bagus, pamerannya bagus, bikin rumah contoh, foto, video, bikin acara di hotel, di mall, hadiah, door prize, lucky draw. Pokoknya iklannya gede-gedean. Kalian pasti tahu kan, ada yang seperti itu dan sekarang korbannya juga banyak sekali. Jadi properti itu sangat rentan manipulasinya. Kalian harus belajar lagi bagaimana cara membeli properti yang baik dan dengan siapa harus membeli properti juga kalian itu butuh ilmunya lagi. Nah, untuk emas itu juga tidak rentan manipulasi karena emas itu harganya sudah dikontrol oleh pemerintah, bahkan dikontrol oleh dunia. Jadi emas itu tidak mudah untuk dimanipulasi. Nah, untuk kripto juga tidak mudah dimanipulasi karena untuk pasarnya, marketnya itu juga kita bisa pantau sendiri. Yang penting kita harus beli di instalasi atau di aplikasi atau di perusahaan yang aman. Nah, kalau tante senengnya beli di Bybit. Dia itu nomor 9 di dunia. Nomor 9 di dunia loh. Artinya apa? Bybit ini terpercaya dan sudah terbukti aman. Makanya kalau beli kripto harus di perusahaan yang sudah aman dan teruji. Yang terakhir, yang ketujuh, Tante akan bahas mengenai transparansi dari masing-masing investasi. Kalau properti tidak transparan. Kenapa tidak transparan? Karena properti kenaikannya itu sangat variatif, tidak bisa diprediksi. Terkadang kita mengharapkan beli properti di satu tempat, mengharapkan bisa naik. Tapi kita tidak tahu dalam waktu ke depan itu ada apa. Kalau Anda beruntung, dalam 5 tahun tiba-tiba ada proyek mall dibangun di sekitar daerah rumah Anda. Nah, itu langsung naik. Naiknya juga langsung ya. Tapi kalau Anda sial, tiba-tiba daerah Anda entah bagaimana menjadi daerah yang sering banjir. Waduh. Atau ada perubahan arus lalu lintas yang tadinya dua arah menjadi satu arah, atau ada blocking ya. Sekarang tuh tiba-tiba suka ada portal yang tiba-tiba blocking, yang tadinya bisa putar balik nggak bisa putar balik. Itu jelas akan berubah harga investasi properti Anda. Oh iya, Tante ingat, yang terakhir itu ada satu di Bandung ya, contohnya. Ada tempat lokasi elit, prestisius. Belakangan dibangun proyek jalan layang. Jadi di tengah-tengah jalan itu dibikin kayak jembatan naik ke atas. Bayangkan ya, itu jalan utama yang tadinya harganya jutaan, miliaran bahkan, sekarang nggak laku. Gelap.
Nah, seperti itu bagaimana? Itu tidak transparan. Kita tidak bisa memantau dan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Hanya berdoa aja. Kalau kalian beruntung, ya dapat jackpot. Untuk emas batangan. Kalau emas batangan, jika emas batangan memang sangat transparan. Bisa dilihat fluktuasi naik harganya setiap hari. Kita bisa melihat ada indeksnya. Berarti apa? Transparan. Dan kita bisa membuat analisa kapan harga emas itu akan naik, kapan harga emas itu akan turun, mengikuti harga pasar dunia. Yang terakhir, kripto. Kripto juga sudah dianggap investasi yang transparan karena ada di platformnya dengan harganya pun kita bisa pantau tiap menit, tiap detik. Ya, jadi kita bisa lihat kapan naik, kapan turun, dan kita juga bisa mendengar news apa yang akan terjadi, dan itu mempengaruhi akan kenaikan dan penurunan harga. Jadi, kripto sangat-sangat transparan. Kalau kalian tanya, kalau tante investasinya di mana? Kalau tante investasinya, tante pakai Bybit. Karena Bybit ini nomor 9 di dunia, dan fee-nya juga murah. Termurah menurut tante ya. Jadi kalau kalian mau mengikuti kayak tante ya, kalian juga ikut aja di Bybit. Dijamin aman dan bagus. Kalau kalian suka belajar bersama Tante Cuan, kalian wajib follow, like, dan subscribe channel-channel tante. Kalian akan mendapat ilmu-ilmu yang bagus dari Tante Cuan. Salam cuan!